Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada peristiwa setelah perang Khaybar, yang mana Rasulullah dengan para sahabatnya telah berhasil, yaitu pembebasan atau penaklukan daerah Khaybar. 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Ya, Rasulullah sudah bisa menaklukkan benteng-benteng di Khaybar, benteng Naim, benteng Sa'ab bin Mu'az, benteng Zubair, benteng Ubay, dan benteng Nadhr. Ya, jadi benteng-benteng itu alhamdulillah dengan izin Allah, dengan janjinya umat Islam akan mendapati kemenangan. Ketika umat Islam sudah mendapati kemenangan yang Allah janjikan kepada umatnya, tentunya Rasulullah tidak duduk santai. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu bahwasanya nanti daerah Khaybar akan ditaklukkan, akan dikuasai, tapi Rasulullah bukan duduk santai di kota Madinah. Dia menyusun strategi dan akhirnya mengirim, ya, baik beliau dan para sahabatnya untuk pergi ke daerah Khaybar dan untuk berperang ke daerah sana. Yang mana terjadinya perang Khaybar ini karena orang-orang Yahudi pindah ke sono. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada kaburnya ke daerah Khaybar. Dari segi sumber daya alam di sana begitu melimpah, sehingga Rasulullah ketika ingin melebarkan sayapnya ke daerah Khaybar tentunya adalah mempunyai strategi yang baik, strategi yang bagus, sehingga nanti umat Islam mendapat untuk sumber daya alamnya lebih melimpah karena daerah Khaybar dapat dikuasai. Ketika daerah Khaybar dapat dikuasai, tentunya ini salah satu nilai hikmah, ya, hikmah buat kita semuanya, pelajaran buat kita semuanya. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kebahagiaan Rasulullah ketika sudah berhasil menaklukkan daerah Khaybar, Rasulullah mendapat kabar, ya, bahwasanya ada salah satu sepupu Rasulullah yang bernama Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib, ya, beserta rombongannya yang pada waktu Rasulullah ingin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah mengutus sebagian sahabatnya untuk hijrah ke daerah Habasyah. Nah, jadi salah satunya ada sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi sepupu Rasulullah ini ikut dalam rombongan hijrah ke negeri Habasyah. Ya, kalau kita tahu nama sekarang sudah menjadi negara Ethiopia. Ya, dulu kerajaan Najasyi ini sempat mengalami kemajuan, yang mana rajanya memiliki harta, ya, kemudian sumber daya alam pun melimpah daerah sana. Jadi termasuk daerah yang maju. Nah, tetapi di kerajaan tersebut belum masuk Islam. Akhirnya karena ditahu kebaikan, kejujuran, kemudian keadilan dari raja tersebut, akhirnya umat Islam, sebagian umat Islam hijrah ke sana. Ya, sebagian yang mengatakan sekitar 80-an, ya, untuk hijrah ke sana ke negeri Habasyah. Ya, salah satunya ada Ja'far bin Abi Thalib. Dan setelah lamanya Ja'far bin Abi Thalib berpisah dengan Rasulullah, akhirnya dia pengen balik lagi, ya, mendapatkan kabar, pengen ikut perang awalnya, pengen ikut perang ke daerah Khaybar, ya, tetapi sesampainya dia mau di daerah kota Madinah, dia dapat kabar bahwasanya pasukan Muslim sudah bisa menaklukkan daerah Khaybar. Tentunya ini menjadi kebahagiaan juga buat umat Islam yang sudah lama hijrah ke Habasyah. Mereka menyambut baik kedatangan dari umat Islam yang sudah menaklukkan daerah Khaybar. Ketika itu Rasulullah juga mendapatkan kabar bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib ini sudah datang, ya, sudah sampai, dan sehingga Rasulullah mengatakan, wallahi ma adri bi ayyihi ma ana afrah bi fathi Khaybar amri qudumi Ja'far. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, demi Allah, aku tidak tahu manakah yang membahagiakanku, takluknya daerah Khaybar atau karena kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, karena Rasulullah dengan Ja'far bin Abi Thalib hidup lama bersama. Rasulullah pernah diasuh sama Abu Thalib, ya. Anak-anaknya Abu Thalib begitu baik juga kepada Rasulullah. Salah satunya Ja'far yang ikut masuk Islam pada waktu itu.
ketika sahabat ini sudah masuk Islam, ya sepupu Rasulullah, dan kemudian ikut juga, ya, ikut membantu dalam Islam, Rasulullah menjadi bahagia karena sudah lama tidak bertemu. Ya, salah satu yang ikut ya ke negeri Habasyah dan kembali lagi ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari, ya, Khalid bin Sa'ad ibnu As dan saudaranya, kemudian ada Amr bin As, ya, dan salah satunya Amr bin As, ya, pada waktu itu dia belum masuk Islam. Ya, ketika itu diutus sama orang kafir Quraisy untuk pergi ke negeri Habasyah, ya, untuk pergi ke kerajaan Najasyi, bahwasanya di sana jangan sampai kerajaan tersebut masuk Islam. Tetapi qadarullah, dengan izin Allah, ya, Amr bin As akhirnya masuk Islam ketika dia pergi ke negeri Habasyah, yang tujuan awalnya pengen mempengaruhi Raja Najasyi tersebut. Ya, Raja Najasyi itu bilang jangan sampai masuk Islam. Ternyata Amr bin As ini akhirnya masuk Islam di daerah Habasyah juga, dan akhirnya ikut, ya, balik ke kota Madinah, ya, bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib, ya, dengan beserta rombongannya. Ya, dan ini lumayan jauh, daerah Ethiopia menuju ke kota Madinah. Ini salah satu yang bagaimana Rasulullah begitu bahagia dengan kedatangan sahabat dan sepupunya yang datang ke kota Madinah. Ini salah satu. Kemudian setelah perang Khaybar ini terjadilah Sariyah. Ya, jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu ghazwah. Ya, ghazwah itu peperangan yang Rasulullah ikut andil dalam perang tersebut. Kemudian setelah itu juga ada nama istilah Sariyah. Kalau Sariyah itu adalah peperangan yang Rasulullah mengutus cuma beberapa saja. Ya, misalnya mengutus satu pemimpin, ya, seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi kalau ghazwah itu jumlahnya banyak dan kemudian biasanya dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sedangkan Sariyah ini cuma ada yang mengatakan di bawah 100 jumlahnya. Jadi ketika perang Khaybar terjadi perang-perang kecil yang disebut dengan istilah Sariyah. Ya, sekitar 100, ada yang mengatakan di bawah 300. Ya, dari jumlah pasukan muslim yang Rasulullah utus pun di Sariyah ini begitu banyak juga. Ada Sariyah-Sariyah kecil yang sengaja Rasulullah utus untuk memperbesar, ya, daerah kekuasaan ataupun memperbesar keislaman di daerah Arab Saudi tersebut. Ya, salah satunya adalah Sariyah Abu Bakar Siddiq. Ya, Sariyah Abu Bakar Siddiq ila Bani Fuzarah. Ya, yang mana Abu Bakar Siddiq itu salah satu mertua Rasulullah. Ya, diutus juga untuk menjadi pemimpin melakukan perang kecil ke daerah yang Rasulullah utus di daerah Fuzarah. Ya, yang mana Rasulullah mengutus ke sana untuk menyebarkan, yang mana daerah tersebut cuma beberapa puluh atau beberapa ratus misalnya. Kemudian dari Abu Bakar Siddiq ini dengan membawa pasukannya di bawah 100, mereka menyerbu daerah tersebut. Ya. Kemudian juga ada Sariyah Umar bin Khattab. Ya, jadi ada Sariyah Abu Bakar Siddiq, ya, yang dipimpin langsung oleh Abu Bakar. Kemudian ada Sariyah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an ila Turbah min ardi Hawazin wa ra'a Makkah bi arbati amyal. Jadi Rasulullah juga mengutus Umar bin Khattab ke daerah Turbah. Ya, jadi daerah Turbah, kemudian di situ juga termasuk ada suku Hawazin. Ya, kemudian kalau digambarkan itu di belakangnya kota Mekah, ya, sekitar 4 mil dari kota Mekah. Jadi Umar bin Khattab juga diutus sama Rasulullah. Jadi setelah perang Khaybar ada perang-perang kecil yang Rasulullah cuma mengutus beberapa sahabat, ya, dengan membawa pasukannya, sahabatnya, sehingga dari situlah beberapa perang Sariyah ini kemenangan Islam dapat tercapai. Kemudian ada Sariyah juga, Sariyah Bashir bin Sa'ad, ya. Sariyah Bashir bin Sa'ad ini juga mengutus sekitar 30 orang, ya, salasin raqiban ila Bani Murrah min ardi Fadar, ya. Jadi ada 30 pasukan, ya, dari Bashir bin Sa'ad sahabat Rasulullah untuk pergi ke daerah Fadar. Nah, jadi untuk menyerbu daerah tersebut sehingga untuk memperbesar daerah kekuasaan Muslim. Ya, pada waktu itu pasukan dari Bashir bin Sa'ad ini, ya, sekitar 30 orang. Ya, jadi untuk pergi ke daerah Fadar min ardi Fadar. Ketika diutus 30 orang ini, ya,
qadarullah, ya pasukan dari Bashir bin Sa'ad ini mengalami kekalahan karena dengan jumlahnya yang sedikit. Ya sebagian sahabat dari perang-perang kecilnya bisa menang, tetapi Bashir bin Sa'ad dengan jumlah sekitar 30 orang tetapi mengalami kekalahan. Ya, jadi pada waktu dia mengalami kekalahan, akhirnya mundur dah tuh. Ya sekitar 30 diutus, 28 orang tewas, meninggal mati syahid, ya pergi ke daerah Fadak tersebut, sehingga 2 yang selamat. Salah satunya Bashir bin Sa'ad. Ya, ketika pemimpin perangnya selamat padahal sudah mau terbunuh, akhirnya dia melarikan diri ke daerah benteng Yahudi, yang mana benteng tersebut ya tempat dia untuk berlindung, dan akhirnya dia bisa meloloskan diri. Ya, mana ketika di tempat tersebut ya orang-orang Yahudi tersebut biasa membayar jizyah kepada Rasulullah, sering membayar tebusan karena mereka masih di bawah naungan ya pasukan Muslim dari orang-orang Islam. Jadi sehingga ketika dia berlindung di daerah benteng tersebut, dia selamat, Bashir bin Sa'ad. Ya. Ketika Bashir bin Sa'ad selamat, akhirnya kemudian diutus kembali. Ya, ketika kekalahan dia yang pertama dengan mengutus 30 orang, kemudian ketika balik-balik Rasulullah memberikan semangat kepada Bashir bin Sa'ad, memberikan semangat kepada para sahabat sehingga jangan sampai putus semangat. Ya, walaupun ya, dalam peperangan, namanya peperangan ataupun dalam proses, kita bisa berhasil, bisa juga gagal. Jadi jangan merasa kita ketika menang terus sehingga kita menjadi diri kita sombong, tetapi Allah menjadikan biar kita itu bisa berpikir dan mau berusaha. Ya, jadi ketika Allah memberikan kekalahan buat orang-orang Islam, buat kaum muslim, sehingga kita bisa lebih semangat lagi. Sehingga Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat, salah satunya ke Bashir bin Sa'ad, kemudian diutus sekitar 300 orang untuk pergi ke negeri Fadak lagi. Ya, untuk pergi ke negeri Fadak lagi, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah dapat menaklukkan daerah tersebut. Ya. Bahkan di sini dikisahkan, ya, Tumma dzukira Muqtal Usamah bin Zaid di Mardas. Ya. Jadi ada sebuah kisah ya, ketika pasukan Ghalib, ya, ada Sariyah Ghalib bin Lais, ya, itu terjadi pada bulan Ramadan ke daerah suku Sawal. Ketika diutus ke sana, ada sebuah kisah. Ya, salah satu sahabat, salah satu sahabat itu membunuh orang Yahudi tersebut bernama Limardas, ya, Limardas bin Nuhaik. Ya, Limardas bin Nuhaik dibunuh sama Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini salah satu orang Ansor, orang Muslim yang mana diutus ke daerah Fadak. Ketika diutus ke daerah Fadak, orang Yahudi, ya, Limardas ini bin Nuhaik ini sering menghina Allah dan Rasulnya. Ya, padahal si Usamah bin Zaid ini sudah sabar, sudah menahan dirinya. Dia selalu menghina Allah dan Rasulnya. Singkat cerita, juga semakin marah. Akhirnya dia turun dari kudanya. Akhirnya pengen membunuh si Limardas ini. Ya, Mardas membunuh Mardas bin Nuhaik. Ketika Mardas bin Nuhaik mau dibunuh, ya, singkat cerita dengan mau ditebas sama Usamah ini, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian karena Usamah udah saking keselnya, takutnya ini orang munafik, ya, dia takutnya orang munafik, sehingga dia sudah mengucapkan kalimat syahadat masih ditebas sama Usamah, ya, masih ditebas sama sahabat Usamah bin Zaid, sehingga mati orang tersebut. Ya, kemudian ada salah satu sahabat melihat, ya, Usamah membunuh orang yang sudah bersahadat pada waktu itu, yaitu Mardas bin Nuhaik. Kemudian dilaporkan kepada pemimpinnya Ghalib, ya. Jadi di Sariyah Ghalib, ya, pemimpinnya bernama Ghalib bin Lais. Kemudian dilaporin, ya, kenapa engkau tahu ini orang sudah bersyahadat masih juga ditebas, masih juga dibunuh. Kemudian ketika itu dilaporkan ke Ghalib, kemudian Ghalib mengatakan, kenapa engkau membunuh? Kemudian dia jawab, saya membunuh karena orang ini kalaupun syahadatnya pun bukan takut karena Allah sama Rasulnya, cuma takut karena pedang saya sudah menebas dia, sudah mau bunuh dia, sehingga tiba-tiba dia mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya pemimpin Ghalib ini, komandan Ghalib ini gak bisa ngambil keputusan, akhirnya ngadu ke Rasulullah. Yaudah, akhirnya sahabat Usamah jadi diadukan kepada Rasulullah, ditemukan kepada Rasulullah.
Singkat cerita, sudah ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian ditanya balik lagi Rasulullah kepada sahabat Usama, kenapa engkau membunuh, ya, membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dijawab kembali, saya membunuh karena dia orang munafik. Kalaupun tadi saya tidak membunuh, mungkin dia sudah balas tugas saya. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah, ya, ya Usamah bin Zaid, apakah engkau tahu hati isi orang tersebut? Jadi Rasulullah dengan cerdasnya mengatakan seperti itu. Tahu nggak engkau apakah hati orang tersebut seperti apa? Nggak tahu. Ya makanya jangan langsung ngambil keputusan. Engkau menuduh dia munafik. Jadi pada hakikatnya ketika orang sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah meyakini Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh saling membunuh. Walaupun dia termasuk orang munafik, itu biarkan dia, urusan dia sama Allah. Jangan sampai sesama muslim saling berperang, sesama muslim saling bermusuhan. Ketika seorang muslim saling membunuh, maka dua-duanya masuk di neraka. Ketika seorang muslim saling berperang, maka bisa jadi keduanya juga masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka orang-orang muslim ini ketika dia sudah bersyahadat, sudah meyakinkan bahwa dia adalah agama Islam, tentunya tidak saling berperang. Ini mengajarkan kepada kita ketika kisah Usama ini, kita nggak ada yang tahu hati seseorang. Walaupun seandainya dia munafik, kita juga jangan sampai menuduh dia sebut orang munafik, karena kita nggak tahu. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bisa lebih baik dari kita ataupun malah bertaubat. Nah, sehingga pada waktu itu Rasulullah mengingatkan pada Usama jangan sampai terulang lagi kasus seperti itu. Sehingga pada waktu itu sahabat Usama bin Zaid bertobat. Ketika ditegur sama Rasulullah, dia tobat. Bahkan dia nggak pernah mau ikut perang lagi yang saling bermusuhan antara orang muslim. Salah satunya perang Siffin, ya, perang antara Ali bin Abi Thalib dan istri Rasulullah Aisyah. Jadi perang yang sesama muslim, sahabat Usama bin Zaid gak mau ikut lagi karena kasusnya dia sudah pernah terjadi. Apa yang dikatakan Rasulullah, jangan sampai membunuh sesama muslim. Ya, ketika seseorang muslim sudah saling berperang ataupun saling ingin membunuh, maka baik yang terbunuh ataupun membunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya, karena apa? Orang yang terbunuh pun udah niat dia pengen membunuh orang tersebut. Begitupun sebaliknya, dia yang selamat juga udah niat mau bunuh. Ya, cuma bedanya yang satu bisa bunuh, yang satu terbunuh. Dua-duanya sama-sama. Makanya naudzubillah, ketika ada orang muslim saling berantem ataupun saling membunuh, kita bisa mencegah, kita cegah. Ya, ketika dia membunuh orang tersebut dengan sengaja, orang baik yang terbunuh ataupun membunuh sama-sama masuk neraka. Kecuali tujuan kita untuk membela diri, itu beda. Ketika tujuan kita untuk membela diri ketika kita dalam begal, maka kita tidak sengaja menangis ataupun kita menusuk orang tersebut, tidak ada niatan. Tetapi kalau memang tujuannya dari awal sudah kesel, sudah bermusuhan, memang tujuannya untuk berperang. Tetapi kalau tujuannya tidak sengaja karena untuk melindungi diri, itu boleh-boleh saja. Kita dibegal di jalanan sehingga kita mempunyai untuk melindungi diri kita dengan silat kita, misalnya kita punya. Kita melindungi diri kita sehingga kita tanpa sengaja membunuh orang tersebut. Maka bisa jadi orang tersebut tidak sengaja karena tidak ada niatan untuk membunuh. Ya, bisa jadi cuma karena didorong, karena dipukul, akhirnya orang tersebut jatuh sehingga meninggal. Ya, jadi pada kasus ini berbeda ketika dia tujuannya untuk membela diri. Ini salah satu syariah. Ya, syariah ghalib. Kemudian banyak lagi syariah lainnya yang Rasulullah mengutus para sahabat untuk memimpin, ya, peperangan kecil ke daerah-daerah yang daerah tersebut belum masuk Islam, sehingga bisa memperluas daerah kekuasaan Rasulullah SAW. Kemudian dari syariah ini kemudian terjadi juga umrah qadha. Ya, jadi setelah perang Khaybar, Rasulullah melaksanakan umrah qadha yang mana pada tahun 6 Hijriah. Pada perjanjian Hudaybiyah sebelumnya pernah saya jelaskan, ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya untuk melaksanakan umrah ditolak. Ya, jadi pada tahun 6 Hijriah Rasulullah ditolak. Nggak boleh masuk sama orang kafir Quraisy. Kemudian dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Ya, salah satu perjanjian Hudaybiyah tersebut tahun berikutnya, ya berarti udah tahun ke-7 Hijriah. Berarti tahun ke-7 Hijriah, tahun berikutnya Rasulullah dengan para sahabatnya boleh melaksanakan ibadah umroh.
Ya, tadi di tahun 7 Hijriah Rasulullah setelah perang Khaybar, dari tahun 7 Hijriah bisa berangkat dengan para sahabatnya. Ya, sekitar mungkin 1.400, bahkan yang mengatakan 2.000. Ya, jadi kalau dalam perjanjian Hudaybiyah sekitar 1.400, ya 1.400 ke atas. Dan kemudian dalam umrah qadha ini Rasulullah dengan para sahabatnya ada yang mengatakan 2.000 untuk pergi ke negeri, ke kota Mekah. Ya, dengan pada waktu itu Rasulullah sudah menyiapkan sekitar 200 orang. Ya, 200 orang ya mengendarai kuda dengan senjata perangnya. Ya, kalau sebelumnya di perjanjian Hudaybiyah Rasulullah membawa sekedarnya aja. Ya, membawa sekedarnya aja baju-baju perang, tetapi ini 200 orang sudah rapi memakai pakaian perang. Jadi sekitar 1.800 yang mereka sudah berpakaian umroh, sudah ihram, kemudian sekitar 200 udah memakai pakaian perang. Ya, ada yang mengatakan ditaruh di depan kudanya, pedangnya, tombaknya semuanya ditaruh di depan, ya di depan kudanya, sehingga ketika nanti diserang sudah siap diambil senjatanya. Nah, singkat cerita, sampailah Rasulullah ke daerah kota Mekah dan memasuki kota Mekah tersebut. Ketika Rasulullah ingin memasuki kota Mekah tersebut, ya, kemudian dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika dicegat, kenapa? Karena Rasulullah dengan para sahabatnya memakai pakaian perang sebagian. Ya, ada yang memakai perang, ada yang memakai senjata. Sehingga kenapa engkau mengajak perang lagi? Ya, bahwa Rasulullah enggak. Tujuan Rasulullah untuk berjaga-jaga. Jadi 200 orang ini memang tidak masuk ke kota Mekah. Mereka keluar di masjid daerah kota haram. Ya, ketika mereka keluar menuju kota haram, sekitar 1.800 mereka masuk ke kota Mekah, ya, untuk ke daerah Ka'bah untuk melaksanakan umrah. Jadi ketika mereka masuk baru dah diizinkan. Jadi sehingga sekitar 1.800 ya orang itu bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya, jadi ketika 200 orangnya ini untuk jaga-jaga, ya, karena mereka memakai pakaian perang. Ya, singkat cerita, ada salah satu orang kafir yaitu Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu bahwasanya orang-orang Muslim, ya, yang dari kota Madinah mereka membawa penyakit kuning, sehingga jangan sampai orang-orang kafir Mekah berinteraksi dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Karena apa? Takutnya nanti orang kafir Mekah terpengaruh. Nah, jadi siasat orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan bilang hati-hati dengan orang-orang Islam yang sedang melaksanakan umrah, karena mereka sedang punya penyakit kuning. Ya, jadi nanti bisa tertular. Ditakut-takutin seperti itu. Ya, padahal pada hakikatnya jangan sampai orang kafir itu berinteraksi dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Takutnya nanti banyak para orang-orang kafir yang masuk Islam. Ya, singkat cerita, ketika Rasulullah dengan para sahabatnya melakukan umrah, kemudian Rasulullah juga mendapatkan kabar ketika masuk di daerah Ka'bah kok kotanya sepi, biasanya ramai. Ternyata memang sudah diberikan fitnah, ya, bahwasanya orang muslim lagi pada sakit jangan dideketin, punya penyakit menular. Sehingga pada waktu itu Rasulullah berdoa minta perlindungan sama Allah, dan semoga juga Allah memberikan azab buat orang-orang kafir. Ya, jadi rahmat Allah pun turun, dan Rasulullah mempunyai strategi ketika dalam memakai pakaian ihramnya. Ya, jadi bagian kanannya dibuka. Ya, ketika kita umrah atau haji bagian kanannya dibuka. Ketika bagian tangannya dibuka buat menunjukkan kekuatan orang Islam. Ya, jadi istilahnya ditunjukkan ototnya. Ya, Rasulullah memiliki tubuh yang baik, ya, kemudian tingginya juga standar bagus, dan umat Islam juga suruh menunjukkan bagian kanannya. Jadi singkat cerita, kemudian ketika memutar Ka'bah, ya, ketika lagi tawaf, ya, jadi mereka juga bersemangat. Ya, salah satunya ada sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawahah. Ya, jadi dia membuat syair, ya, khallu banil kuffar an sabili, khallu faqulul khair fi rasuli, ya Rab inni mu'min bi baqili, a'rif haqqallah fi qabuli. Kemudian nahnu qatalnakum ala ta'wilih kama qatalnakum ala tanzilih,
darban yuzilul ham an makiri wa yudhilul khalil an khalil. Ya, jadi ketika dalam tawafnya salah satu sahabat membaca syair, ya, menyingkirlah hai orang-orang kafir dari jalannya, menyingkirlah sebab semua kebaikan ada pada Rasulnya. Ya Rabbi, aku beriman dengan perkataannya, aku tahu hak Allah dalam menerima ajaknya. Kami memerangi kalian karena menakwilkannya, seperti memerangi kalian demi menerima Al-Quran, dengan pukulan yang menggeser kepala dari tempatnya dan menjadikan seseorang lupa terhadap kekasihnya. Jadi salah satu sahabat, ya, Abdullah bin Rawaha ini yang membuat syair. Jadi kemudian ada salah satu sahabat Umar bin Khattab mendengar syair tersebut. Ya Abdullah bin Rawaha, kenapa ketika lagi tawaf baca syair? Ya, kenapa baca syair? Ya, jadi tujuan Abdullah bin Rawaha baca syair ini buat menakutin orang-orang kafir Mekah, karena dituduh bawa penyakit, ya, karena dituduh macam-macam, sehingga dia menunjukkan bahwasanya kekuatan umat Islam sudah menyatu, sudah semakin kuat. Bahkan Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membuka bagian kanan untuk menunjukkan tenaganya dengan suara yang lantang, kemudian dengan membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya, kemudian terdengar juga sama Rasulullah, diadukan tuh, ya Rasulullah, ini ada nih Abdullah bin Rawaha bukannya malah zikir tetapi membaca syair. Ya, kemudian Rasulullah juga membenarkan. Ya, jadi Rasulullah pada waktu itu membenarkan, yaudah nggak apa-apa. Jadi istilahnya Rasulullah tidak memarahi ke Abdullah Rawaha, cuma Rasulullah mengajarkan bahwasanya ada zikir yang lebih baik. Kemudian Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazaman ahzaba wahdah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Rawaha dan Umar bin Khattab dengan para sahabat lainnya untuk membaca itu ketika tawaf. Jadi ketika tawaf kan biasanya itu banyak tuh zikir-zikirnya. Jadi lebih baik membaca kalimat-kalimat yang baik daripada membaca syair. Nah, jadi lebih baik kita berzikir kepada Allah. Boleh juga baca Quran. Jadi banyak sekali bacaan-bacaan yang dianjurkan dalam tawaf. Yang penting kita membaca kalimat-kalimat yang baik. Boleh membaca Al-Quran ataupun membaca kalimat-kalimat yang baik, tujuannya untuk dzikir kepada Allah. Jadi membaca syairnya tidak ditegur ataupun dimarahi, tetapi Rasulullah mengajarkan ini yang paling bagus. Jadi karena kalimat ini adalah sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah sudah membuka dengan suara para sahabatnya begitu lantang, sehingga ada salah satu orang kafir yang di Bukit Ngelia, ya, orang umat Islam sekitar 1000 lebih, kok mereka begitu semangat. Mereka menunjukkan badannya yang kuat. Ini nggak mungkin kalau dia lagi punya penyakit sakit kuning. Jadi nggak mungkin bawa penyakit. Mereka sehat-sehat semua. Sehingga orang-orang kafir ini melihat umat Islam begitu kuat, begitu semangat, ya, jadi dianggap ini semuanya fitnah. Ya, jadi sebagian yang melihat kayak gitu, akhirnya mereka kumpul dengan Rasulullah. Jadi ketika melihat kayak gitu, akhirnya fitnahnya Allah buka tuh. Jadi Abu Sufyan sengaja buat orang-orang kafir jangan berkomunikasi dengan umat Islam, tetapi pada waktu itu Allah izinkan mereka melihat keadaan umat Islam, ternyata mereka sehat semua. Dari situlah sekitar 1.800 sahabat sudah melaksanakan umroh, ya sekitar 3 hari, ya. Jadi sekitar 3 hari yang diizinkan dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi ketika 3 hari ini yang 1.800, ya, ini akhirnya janjian sama yang 200 orang yang berjaga-jaga di depan. Yang 200 akhirnya masuk. Ya, singkat cerita pada waktu itu Rasulullah ya mengajukan ingin nambah hari. Ya, pengen nambah hari jangan 3 hari. Karena sudah sekitar 7 tahun Rasulullah nggak bisa masuk kota Mekah. Ya, jadi udah sekitar beberapa tahun Rasulullah rindu dengan negeri kelahirannya, tetapi buat masuknya dibatasin. Akhirnya ketika Rasulullah bernegosiasi, diutus sama orang kafir Ikrimah bin Abu Jahal, yang pada waktu itu belum masuk Islam. Ya, anaknya Abu Jahal, yang mana dia disuruh ngomong kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah jangan nambah hari lagi, dan cukup 3 hari. Ya, jadi diberikan kecukupan cuma 3 hari. Ya, dari situlah baru Rasulullah akhirnya bahkan bernegosiasi
yang ngajak Ikrimah suruh makan-makan ke kemahnya. Ya, untuk menuju kemahnya kita makan, kita negosiasi biar bisa ini. Nah, ternyata Ikrimah tidak menyambut baik. Ya, dari sini akhirnya sahabat ya pada waktu itu yang 200 akhirnya masuk melaksanakan melaksanakan umroh. Ya, ketika melaksanakan umroh, akhirnya orang-orang kafir mencoba untuk menyerang Rasulullah. Ya, menyerang Rasulullah karena apa? Mereka tidak berani menyerang Rasulullah di tanah haram. Ya, kalau di tanah haram pada waktu itu orang-orang percaya nggak boleh perang di situ, nggak boleh saling membunuh di situ. Ya, boleh perang di luar. Sehingga orang kafir ini mereka punya strategi untuk menyerang Rasulullah dengan para sahabatnya di luar. Ketika mau menyerang di luar, ternyata Rasulullah dengan sahabatnya sudah bawa senjata perang. Jadi sehingga mereka juga takut. Ya, karena udah Rasulullah memberikan, ya udah punya sudah siap-siap. Ya, ketika di awal Rasulullah sudah membawa senjata perang, 200 orang sudah siap, sehingga 200 orang melaksanakan umrah, kemudian 1.800 orang lagi berjaga-jaga di luar. Ya, jadi ketika orang-orang kafir ini menyerang Rasulullah, mereka tidak bisa. Ya, mereka tidak mampu karena mereka sudah tahu kekuatan umat muslim. Yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulur ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maksud dari kemenangan yang nyata sebelum itu adalah penaklukan kota Khaybar. Jadi Rasulullah sudah melebarkan daerah kota Khaybar. Ketika kota Khaybar, Rasulullah melakukan ekspansi ke daerah-daerah kabilah-kabilah di kota Mekah, daerah dekat kota Mekah ataupun daerah Madinah yang berdekatan. Jadi mengirim pasukan-pasukan untuk menaklukkan daerah-daerah yang belum ditaklukkan. Dari sini jelas ketika Rasulullah sudah mendapatkan mimpi kemenangan dalam perang Khaybar, Rasulullah bisa melaksanakan umrah. Ya, sebagian ulama mengatakan juga Rasulullah pada waktu itu menikah dengan salah satu Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah menikah ketika melaksanakan umrah, kemudian Rasulullah menikah diwalikan dengan Abbas bin Abdul Muthalib sebagai walinya. Jadi Maimunah bin Haris dengan Abbas bin Abdul Muthalib sebagai walinya untuk menikahkan Rasulullah dengan Maimunah. Ya, ada yang mengatakan 400 dirham maharnya. Jadi Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya selalu yang terbaik. Ketika kita mampu yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita menyiksa diri kita. Ya, sebaik-baiknya wanita adalah maharnya yang paling paling murah. Tetapi bukan maksudnya tujuannya untuk merendahkan. Tetapi sebagai seorang laki-laki juga tujuannya adalah memberikan yang terbaik buat calon istrinya. Jadi Rasulullah selalu memberikan yang terbaik, bahkan memberikan, ada yang mengatakan 800 unta. Ya. Kalau dipikir-pikir kan Rasulullah pada waktu itu masih muda menikahi Khadijah itu dengan mahar yang begitu besar. Untanya juga banyak yang terbaik. Ya, kalau kita ngumpulin udah punya mobil banyak itu. Ya, kita bayangkan ya pada waktu itu. Jadi Rasulullah menikah dengan Maimunah. Ya, dari situ Rasulullah menikah, dan kemudian baru bisa dibawa setelah beberapa hari setelah melaksanakan umrah, diwakilkan kepada Abu Rafi untuk mengurus dan bertemu dengan Rasulullah di daerah Bendana Sarif. Jadi nggak langsung bisa dibawa sama Rasulullah karena memang orang-orang kafir juga menjaga-jaga semuanya. Jangan sampai Rasulullah bisa membuat orang-orang Mekah masuk Islam. Bahkan di sini juga ada salah satu sahabat Abban bin Walid bin Abi Mughirah masuk Islam pada waktu itu. Ya, sahabat Abban ini masuk Islam. Yang mana pada waktu itu menemui Rasulullah, dia mengakui sudah pengen masuk Islam, dia pengen tahu caranya masuk Islam. Ini salah satu orang yang berpengaruh dalam Islam. Kemudian dia salah satu sahabatnya Khalid bin Walid.
Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abban, ya Abban, ya mana sahabat ente, sahabat kamu, ya kenapa engkau tidak mengajaknya untuk masuk ke agama Islam? Ya, kemudian sahabat Abban ini juga mengajak ya sahabat Khalid bin Walid, pada waktu itu adalah belum masuk Islam. Ya, kalau kita tahu Khalid bin Walid adalah sebagai pedangnya Allah. Ya, dia kalau sebagai menjadi panglima perang selalu menang. Ya, jadi bahkan Rasulullah mengatakan seandainya kalau memang nanti Khalid bin Walid masuk Islam, insya Allah dia akan dijadikan posisi yang utama terus. Ya, akan saya tinggikan derajat dia. Ya betul, ketika dia masuk Islam dia selalu menjadi pemimpin perang umat Islam. Jadi Khalid bin Walid, kemudian sahabat Abban ikut pergi ke Madinah, kemudian dia mengirim surat kepada Khalid bin Walid. Ya, mengirim surat bahwasanya Rasulullah memuji engkau, kalau engkau mau masuk Islam maka kau akan diberikan sebagai pemimpin dalam peperangan dalam Islam. Akhirnya benar, dengan izin Allah sahabat Khalid bin Walid juga masuk Islam. Jadi orang-orang besar ketika Rasulullah melaksanakan umrah, akhirnya Rasulullah juga bisa mengajak beberapa orang yang berpengaruh di kota Mekah pada waktu itu masuk Islam. Akhirnya mereka juga bisa membantu dalam perjuangan Islam. Ini salah satu kisah ya setelah perang Khaybar, itu banyak sekali perang-perang syariah, perang-perang kecil, kemudian pernikahan Rasulullah dengan Maimunah, kemudian pertemuan Rasulullah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, bagaimana ketika kita mengetahui kisah ini adalah proses ya sebelum Rasulullah menuju ke perang-perang berikutnya, Rasulullah melakukan hal-hal ini dengan tujuan ketika Rasulullah sudah melaksanakan umrah qada, ya salah satu pesan pentingnya adalah bahwasanya ketika kita ketika ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji, bisa jadi memang ada banyak cobaan. Ya, seperti yang dialami Rasulullah. Ya, di tahun 6 Hijriah Rasulullah dengan para sahabatnya sudah bawa hadyu, sudah bawa hewan sembelihan setelah umrah nanti mau disembelih. Ternyata nggak bisa masuk, gagal. Ya, bisa jadi kalau memang misalnya kayak kemarin kasusnya terjadi COVID, ya mungkin dibatasi orang bisa haji, ya cuma orang-orang daerah sana, ataupun ketika COVID untuk umrah ditutup dari semua negara, sehingga cuma yang bisa umrah cuma orang-orang sana saja. Ini menandakan bahwasanya ketika Rasulullah pun untuk melaksanakan umrah terdapat banyak cobaan juga. Ini sebagai bentuk bahwasanya ketika memang terjadinya bencana atau pencobaan, ya kita ganti dengan niat untuk melaksanakan ibadah pada tahun berikutnya. Karena apa? Ketika kita sudah berniat, ya paling tidak kita sudah mendapatkan pahala niat kita. Sehingga proses dari menunggu ya beberapa tahun berikutnya, seandainya kita tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut, paling tidak sudah dicatat sebagai amal kebaikan kita menuju untuk kebaikan. Jadi namanya seorang muslim, ibadah itu adalah menunggu dari satu ibadah ke ibadah lainnya. Ketika seorang muslim sudah melaksanakan sholat maghrib, maka dia akan menunggu sholat isya. Ketika sudah melaksanakan sholat isya, maka dia akan menunggu sholat subuh. Ya, jadi tujuannya kita menunggu, sehingga dari proses kita menunggu tersebut, seandainya qadarullah Allah mewafatkan kita sudah menjadi hamba Allah yang husnul khatimah untuk melaksanakan suatu kebaikan. Ya, jadi usahakan kayak gitu. Ketika dalam hati kita udah selesai sholat subuh, kita niatkan, ya nanti saya akan melaksanakan sholat zuhur, kita mampu, kita berjamaah, alhamdulillah. Ya qadarullah kita nggak mampu, misalnya Allah sudah wafatkan, kita sudah menjadi hamba Allah yang insya Allah husnul khatimah, karena sudah menunggu kebaikan berikutnya yang akan kita laksanakan. Jangan sampai ketika kita diwafatkan sama Allah adalah kita melakukan kemaksiatan. Tetap dalam hati kita adalah niat-niat yang baik. Kita sudah mau niat umrah misalnya pada tahun 2020, ada jamaah saya bilang 2019 saya nggak bisa jamaah umrah ya karena ditutup, sudah nggak bisa berangkat. Ya udah niat aja, ya niat aja selama menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia bisa berangkat. Alhamdulillah 3 tahun itu adalah dia bisa mendapatkan pahala dari menunggunya dia. Seandainya dia meninggal pun dia akan mendapatkan pahala ya dari menunggu kebaikan tersebut. Ya, jadi kita usahakan tujuan kita hidup ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ya kalau memang mampu kita bisa melaksanakan, alhamdulillah dia bisa berangkat ke umrah. Jadi tujuan kita ibadah apapun kita niatkan, jangan stop di situ.
Ya, jadi jangan stop di satu pekerjaan, setelah selesai kita ganti berikutnya. Paling enggak sholat 5 waktu. Ya, habis sholat maghrib, ya saya mau ikut majelis taklim. Setelah majelis taklim saya mau ikut sholat jamaah isya. Setelah sholat isya ngapain lagi? Saya mau ketemu keluarga. Saya niatkan lagi mau sholat subuh, insya Allah berjamaah. Insya Allah akan dicatat sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian dari Sirah Nabawiyah pasca perang Khaybar. Semoga dari kisah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, tentunya menjadi mencontoh suri tauladan yang dimiliki oleh Rasulullah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ketahui, ya, umat Islam sekarang terutama daerah Palestina lagi digempur. Tentunya mereka sedang berjihad untuk membela negeri mereka, berjihad untuk membela agama mereka. Jangan sampai ketika dalam kasus ini kita malah membela orang-orang Yahudi. Ya, jadi perdebatan orang Yahudi lah, Israel lah paling benar misalnya. Kita tuduh Hamas dan macam-macam. Padahal kita nggak tahu kejadian sesungguhnya. Ketika kita nggak tahu, paling tidak kita melihat hal tersebut, kita jangan sampai senang dengan terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita melihatnya di situ. Umat Islam yang dibantai, kalau kita bisa bantu secara harta kita bisa sedekah. Kita bantu secara doa boleh juga. Kita bantu secara media sosial, kita share yang baik-baik. Tentunya tujuannya adalah ketika ada salah satu muslim yang terzalimi, salah satu muslim yang tersakiti, kita merasakan sakit yang sama. Mereka sedang berjihad di jalan Allah, paling tidak kita doakan semoga mereka semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.